Selamat siang Bapak dan Ibu, beserta kakak-kakak Satgas yang kami hormati. Kami dari kelompok 2 PBL Getsi tahun 2025 dari kelas LPI 1C pagi dan jurusan Manajemen dan Bisnis. Terima kasih atas kesempatan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Sabdan Saputra dengan NIM 4132501071 selaku moderator pada siang hari ini. Lalu ada anggota saya, Perkenalkan, saya Rio Artis Soeharno dengan NIM 4132501076 selaku Ketua dari Kelompok 2 PBL Getsi. Perkenalkan saya Alif Zikri Isnanto dengan NIM 4132501068 sebagai editor untuk kelompok 2 PBL Getsi. Perkenalkan, saya Syarifah Masita Azra dengan NIM 4132501069 sebagai editor kelompok 2 PBL Getsi 2025. Saya Putri Hanifah dengan NIM 4132501087 sebagai dokumenter di kelompok 2 PBL Getsi. sebelumnya kami ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada manajer proyek PBL Getsi tahun ini, yaitu Ibu Sinta Wahyuati Esos MAB, dan Komanpro kami yaitu Bapak Winanda Wahana warga dalam SEM ACC, dan juga kakak-kakak pembimbing kami dari Satgas PPKPT yaitu Kak Diah Atira Amelia dan Kak Indah Febrianingsi. Kita akan masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan yang akan dibawakan oleh Rio Archie Suwarno. Pada Rio disilakan. Baik, kita mulai PPT kali ini dengan latar belakang. Jadi, isu gender equality, disability, and social inclusion atau bisa disebut dengan GETSI merupakan persoalan sosial yang semakin relevan dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Meskipun istilah GETSI mulai sering digunakan dalam diskursus akademik dan kebijakan publik, pemahaman terhadap makna dan implikasinya masih cukup terbatas, khususnya dalam kaitannya dalam bentuk-bentuk kekerasan non-fisik yang kerap terjadi secara terselubung. Banyak individu, terutama mahasiswa, belum sepenuhnya menyadari bahwa kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga muncul melalui tekanan psikologis, diskriminasi, serta kebijakan yang tidak inklusif. Adapun tujuan dari kelompok kami dalam presentasi Monef kali ini adalah menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan dalam perspektif GETSI, khususnya kekerasan psikis, diskriminasi, dan kekerasan berbasis kebijakan. Selanjutnya adalah merancang dan menghasilkan media edukasi berupa podcast sebagai sarana penyampaian isu GETSI yang kritis dan mudah diakses mahasiswa. Selanjutnya, mengimplementasikan nilai-nilai GETSI melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, serta menerapkan pendekatan CDIO dalam proyek nyata. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu kekerasan serta pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan. Adapun rumusan masalah yang kami susun saat ini adalah bagaimana bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, disabilitas, dan inklusi sosial yang masih terjadi di lingkungan pendidikan, baik kampus maupun sekolah di Indonesia, apa faktor penyebab dan dampak kekerasan psikis, serta diskriminasi terhadap kelompok rentan dalam konteks GETSI. Sejauh mana kegiatan edukasi dan sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran dan mencegah kekerasan berbasis GETSI di kalangan mahasiswa dan pelajar. Bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia dalam upaya pencegahan kekerasan melalui pendekatan GETSI? Saat ini, koordinasi dengan Manpro dan Komanpro selama PBL GETSI, kelompok yang bertugas didampingi dan diberi arahan langsung oleh Manpro dan Komanpro dengan metode pertemuan daring melalui aplikasi Zoom yang dilaksanakan beberapa kali. Ada banyak hal yang dibahas pada beberapa pertemuan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, di antaranya adalah membahas tentang output dari PBL GETSI, yaitu podcast, pengabdian, dan poster.
Dalam pelaksanaannya, pertemuan ini adalah sebagai bentuk koordinasi dari pihak petanggung jawab, yaitu adalah Manpro dan Komanpro, untuk membimbing kelompok yang bertugas dengan memberikan informasi bagaimana ketentuan dalam mengerjakan laporan, logbook, naskah podcast, ketentuan poster, pengabdian, serta hal-hal teknis terkait PBL Getsi. Kemudian kita lanjutkan ke landasan teori, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Rian telah membawakan materinya. Selanjutnya akan dibawakan landasan teori. Kepada yang bertugas, disilakan. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan bab 2, yaitu landasan teori. Kita mulai dari apa itu kekerasan. Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti, melukai, menekan, atau merugikan orang lain, baik secara fisik, verbal, psikologis, seksual, maupun kebijakan. Menurut Getsi, kekerasan dipandang sebagai hasil dari ketimpangan relasi kuasa, norma sosial yang bias, serta struktur kebijakan yang tidak inklusif. Kekerasan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja. Adapun jenis-jenis kekerasan diantaranya adalah kekerasan psikis. Sebagai contoh, berbagai bentuk penghinaan, perendahan kepada orang lain yang menyebabkan trauma dan juga tekanan mental pada korban. Lalu diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil pada kelompok tertentu berdasarkan ras, suku, maupun agamanya. Dan juga kekerasan berbasis kebijakan, yaitu adalah kekerasan yang terjadi dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin tertinggi, baik itu di institusi, lembaga, maupun pemerintahan, yang efeknya malah membuat kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Lalu ada kekerasan verbal, sebagai contoh penghinaan, catcalling, dan juga berteriak, memanipulasi, dan juga berkata kasar. Lalu kekerasan fisik, sebagai contoh pemukulan, menendang, ataupun melakukan kekerasan dengan perantara barang, seperti barang-barang keras untuk melukai seseorang. Lalu yang terakhir adalah kekerasan seksual, yang sebagai contoh menggoda, meledek dengan perkataan yang tidak senonoh, melakukan kontak fisik seperti meraba, dan juga menyentuh tanpa persetujuan. Lalu yang terakhir adalah pemerkosaan. Baik, untuk bab ketiga, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Alif Zikri yang sudah membawakan bagiannya. Selanjutnya kita masuk ke capaian pembelajaran. Kepada bertugas, kami silakan. Baik, kita lanjut ke bab 3, yang ini capaian pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada capaian pembelajaran dari podcast terhadap mata kuliah Kewarganegaraan, Pancasila, dan Bahasa Indonesia. Nah, dari kewarganegaraan, melalui podcast, mahasiswa berperan aktif dalam menyuarakan isu kekerasan yang sering terjadi, namun jarang dibicarakan secara terbuka. Mahasiswa menunjukkan peran terhadap ketimpangan sosial terhadap ketimpangan sosial dan berani menyuarakan kepentingan kelompok yang rentan. Aktivitas ini mencerminkan praktik kewarganegaraan aktif, bukan sekedar pemahaman konseptual di ruang kelas. Lalu ada dari Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang tercermin nyata dalam konten dan tujuan podcast, itu contohnya seperti tercermin dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Podcast mendorong empati, penghormatan, segala bentuk. Maaf, saya ulang. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Podcast ini mendorong empati, penghormatan terhadap sesama, serta penolakan terhadap
segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi. Hal ini juga tercermin dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke bahasa Indonesia, mahasiswa dituntut untuk menyusun pertanyaan yang logis dan menggunakan bahasa yang santun, namun kritis, serta menyampaikan gagasan secara runtut dan mudah dipahami oleh pendengar, sehingga mahasiswa dapat memilih diksi yang tidak menyudutkan korban, tidak provokatif, dan tetap edukatif. Selanjutnya ada capaian pembelajaran dari pelatihan. Yang pertama dari kewarganegaraan, mahasiswa berperan sebagai pembelajar sekaligus agen perubahan. Partisipasi aktif dan pelatihan mencerminkan kesadaran dan akan pentingnya literasi sosial dan hukum sebagai warga negara. Mahasiswa belajar bahwa pencegahan kekerasan bukan hanya tugas institusi, tetapi tanggung jawab bersama. Lalu dari Pancasila, mahasiswa berperan sebagai pembelajar sekaligus agen perubahan. Partisipasi aktif dalam pelatihan mencerminkan kesadaran akan pentingnya literasi sosial dan hukum sebagai warga negara. Mahasiswa belajar bahwasanya pencegahan kekerasan bukan hanya tugas institusi, tetapi tanggung jawab bersama. Lalu ada dari bahasa Indonesia, mahasiswa dilatih untuk memahami dan menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis. Materi yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, terstruktur, dan sesuai dengan audiens. Hal ini melatih kemampuan menyimak, memahami wacana lisan, serta mengolah informasi menjadi pengetahuan yang bermakna. Lalu ada capaian pembelajaran dari pengabdian. Yang pertama dari kewarganegaraan, mahasiswa berperan sebagai fasilitator edukasi yang menyampaikan nilai-nilai perlindungan diri, hak anak, dan pentingnya melaporkan kekerasan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan yang nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Lalu ada Pancasila. Nilai Pancasila tercermin secara kuat dalam kegiatan sosialisasi ini. Sila kedua mencerminkan hal ini melalui upaya melindungi martabat anak dari kekerasan. Sila kelima juga mencerminkan hal ini dalam upaya memberikan edukasi yang setara dan inklusif bagi seluruh peserta tanpa membedakan latar belakang. Lalu dari bahasa Indonesia, penggunaan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan persuasif menjadi kunci keberhasilan penyampaian materi. Kemampuan menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens yang berbeda menunjukkan penguasaan keterampilan berbahasa Indonesia secara konstekstual dan aplikatif. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke bab 4. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syarifah yang telah menyampaikan capaian pembelajaran dalam PBL Getsi ini. Selanjutnya yaitu pelaksanaan podcast yang bertugas, kami silakan.
Baik, terima kasih kepada Azizah yang telah menyampaikan bagiannya. Selanjutnya itu pelaksanaan pelatihan yang akan dibawakan oleh Putri Hanifah. Pada Putri kami persilakan. Baik, kita masuk kepada bab 5 pelaksanaan pelatihan. Di sini kita masuk pada tahap persiapan, di mana peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara aktif. Proses diawali dengan pembagian undangan oleh Satgas PPKPT Getsi Poli Batam pada 21 November 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi melalui grup WhatsApp. Melalui kanal tersebut, peserta menerima arahan mengenai tujuan, ruang lingkup materi, serta tata tertib pelatihan untuk memastikan kesiapan peserta yang optimal sebelum pelaksanaan kegiatan. Adapun pelatihan tersebut dilakukan di Gedung Tower A, ruangan 10-2 pada tanggal 28 November 2025. Kemudian kita masuk kepada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, pelatihan Getsi berlangsung pada hari Jumat pada tanggal 28 November 2025 di Gedung Tower A, ruangan 10-2. Kegiatan dilaksanakan secara terstruktur dan interaktif, dimulai dengan registrasi peserta serta pembukaan kegiatan. Selanjutnya, peserta mendapatkan pengantar mengenai nilai keselamatan dan pentingnya ruang aman melalui media edukasi, disertai penyampaian sambutan. Sebelum memasuki materi utama, peserta mengisi pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman awal, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal. Kemudian agenda inti mencakup pemaparan komprehensif terkait pencegahan berbagai bentuk kekerasan dan kesehatan mental pada sesi pagi, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kesetaraan, inklusi, serta prinsip Getsi melalui metode interaktif seperti quizzes dan ice breaking pada sesi siang hari. Rangkaian acara ditutup dengan sesi refleksi, apresiasi peserta pengisian post-test, serta dokumentasi kolektif sebagai pemenuhan syarat sertifikasi. Adapun materi yang disampaikan, yang pertama ialah materi mengenai mental health radar. Adapun poin penting dari materi tersebut yaitu pertama, emosi setiap orang beragam dan tidak selalu terikat, sehingga penting untuk tidak menghakimi. Yang kedua, tekanan yang menumpuk dapat menyebabkan burnout dan gangguan kesehatan mental. Dan yang ketiga, mengenali, menerima, dan mengelola emosi membantu menjaga kesejahteraan diri. Yang keempat, komunikasi asertif dan empati membangun lingkungan yang suportif. Yang kelima, dukungan sosial dan bantuan yang penting dalam menjaga kesehatan mental bersama. Kemudian ada materi kedua yang dibawakan oleh Satgas PPKPT. Adapun poin pentingnya sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan adalah setiap tindakan yang menimbulkan dampak fisik, seksual, psikologis, atau pembatasan kebebasan individu. Yang kedua, kekerasan dipicu oleh ketimpangan relasi kuasa, ketidakadilan gender, serta kerentanan kelompok tertentu. Dan yang ketiga, bentuk kekerasan meliputi fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Yang keempat, pencegahan dan penanganan bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Dan yang kelima, mahasiswa berperan aktif dengan menjaga etika, meningkatkan kewaspadaan, dan melaporkan kekerasan melalui Satgas PPKPT. Selanjutnya adalah materi ketiga mengenai empathy matters. Berikut poin-poin pentingnya. Yang pertama, kampus harus menjadi ruang aman yang bebas dari kekerasan, khususnya perundungan dan kekerasan seksual. Yang kedua, kekerasan seksual terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa dan gender, serta dapat dialami oleh siapapun. Yang ketiga, banyak kasus tidak dilaporkan karena korban takut, malu, dan khawatir tidak dipercaya. Yang keempat, kekerasan berdampak serius pada kesehatan psikologis, emosional, dan fisik korban. Dan yang kelima, empati dan dukungan awal melalui prinsip look, listen, and link penting untuk membantu korban pulih. Selanjutnya adalah materi keempat, yaitu tentang Getsi. Yang pertama ialah gender. Gender adalah peran, sifat, dan posisi yang dibentuk secara sosial dan budaya, bukan kodrat biologis dan dapat berubah sesuai konteks. Dan yang kedua, kesetaraan gender berarti kesamaan hak, tanggung jawab, kesempatan, serta keadilan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Yang ketiga, disabilitas terjadi akibat interaksi antara keterbatasan individu dan hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi setara.
Yang keempat, inklusi sosial bertujuan menghapus hambatan agar semua individu, terutama kelompok rentan, dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang adil. Yang kelima, GETSI. GETSI penting untuk menjamin tidak ada siapapun yang tertinggal, yaitu dengan kata lain leaving no behind, serta mendukung pendidikan dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu tentang kesetaraan dan inklusi. Adapun poin pentingnya, yang pertama, kampus belum sepenuhnya aman karena masih maraknya kekerasan yang sering dinormalisasi oleh budaya senioritas dan kompetisi. Yang kedua, kesetaraan dan inklusi berarti memastikan dukungan, akses, dan partisipasi yang adil tanpa bias. Yang ketiga, kekerasan seksual terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa dan sering tidak dilaporkan karena rasa takut dan stigma. Yang keempat, kekerasan berdampak serius pada kesehatan psikologis, emosional, dan fisik korban. Dan yang kelima, kampus aman terwujud melalui kebijakan tegas, pemahaman konsensual, dukungan empatik, dan peran aktif semua pihak. Adapun tahap pelatihan, di sini pelatihan diselingi oleh ice breaking dan permainan quizzes. Di sini peserta mengikuti sesi refleksi dan mengisi post-test pada akhir penyampaian materi, kemudian umpan balik, dan juga observasi sebagai syarat memperoleh sertifikat. Kemudian pada sesi terakhir, kegiatan ditutup oleh pemandu acara dan diakhiri dengan dokumentasi bersama. Baik, terima kasih kepada Putri Hanifah yang telah menyampaikan bagiannya. Selanjutnya itu pelaksanaan pengabdian yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, jadi di tahap perencanaan ini, persiapan pengabdian diawali dengan koordinasi internal tim PBL GETSI guna membahas konsep kegiatan, pembagian tugas, serta penyesuaian materi dengan sasaran peserta didik di SD Al-Kafah. Selain itu, tim juga melakukan koordinasi dengan pihak sekolah SD Al-Kafah untuk menentukan waktu pelaksanaan, teknis kegiatan, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Lalu, tim menyiapkan materi sosialisasi dengan topik kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual dengan memperhatikan karakteristik siswa sekolah dasar. Nah, materi ini disusun secara sederhana, komunikatif, dan interaktif agar mudah dipahami oleh peserta. Tim juga mempersiapkan media pendukung seperti presentasi, alat peraga, dan serta instrumen evaluasi seperti pretest dan post-test yang akan digunakan sebelum dan sesudah kegiatan. Lalu pada tahap pelaksanaan, pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2025 di Sekolah SD Al-Kafah. Nah, terdapat 3 topik yang kami bahas, yaitu topik kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pencegahan kekerasan sejak dini melalui pendekatan yang berperspektif gender equality, disability, and social inclusion atau GETSI. Lalu pada tahap evaluasi, mahasiswa kami menerima evaluasi dari Manpro, yaitu Ibu Sinta Wahyuhati. Itu evaluasi ini berisi penilaian terhadap pelaksanaan pengabdian yang dilakukan hari itu, yaitu salah satu poinnya itu yaitu perencanaan yang kurang matang, seperti itu. Lalu sini ada hasil pretest yang kami lakukan, yaitu pertama itu respon terhadap kekerasan fisik. Ada mereka menjawab membela teman itu sekitar 77,9%, lalu yang menjawab melapor ke guru atau orang tua itu 22,1%. Lalu ada respon perasaan saat berinteraksi, yaitu hanya menangis itu 2,1%, juga ketahui lokasi aman yaitu 96,9%. Lalu ada tindakan ketika teman diganggu itu 100% menjawab menegur pelaku. Lalu ada dampak kekerasan verbal, 3,1% orang menjawab membuat seseorang senang, lalu 96,9% menjawab membuat seseorang percaya diri. Lalu ada respons ketika dipaksa melakukan sesuatu, itu 5,2% menjawab menjauh dan mencari bantuan, lalu 91,8% menjawab menolak dengan tegas. Lalu pada hasil post-test, yaitu yang pertama itu mengenal kekerasan, itu apakah mereka sudah mengenal kekerasan tersebut, yaitu 97,9% menjawab sudah, lalu tidak yakin itu 2,1%. Lalu pada contoh kekerasan verbal, itu yang menjawab memaki itu 97,9%, lalu yang menjawab memuji itu 1,3%.
3%. Lalu pada pengertian kekerasan fisik itu 5,2% menjawab omongan yang menyakiti, lalu kontak fisik itu 93,8. Lalu untuk melindungi diri dari kekerasan seksual, yang menjawab diam saja itu 1%, dan yang menjawab ketahui lokasi aman itu 99%. Lalu dampak dari kekerasan verbal itu yang menjawab membuat depresi itu sekitar 91,8%, dan yang menjawab membuat percaya diri itu 4,2%. Lalu kita masuk pada penutup. Next slide. Jadi kesimpulan dari PBL Guides ini yaitu PBL Guides ini dilakukan sesuai dengan urutan dan terencana dengan baik. Nah, walaupun ada berbagai macam rintangan yang dihadapi di PBL Guides ini, alhamdulillah bisa terlaksana semua dengan baik. Lalu saran. Jadi dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat mengambil ilmu dan pengalaman yang bermanfaat untuk diterapkan ke depannya di kemudian hari. Sini terdapat tugas masing-masing anggota, yaitu Rio Arciswarno selaku Ketua, Alif Zikri Isnanto selaku Editor 1, Syarifah Masyita Azra Editor 2, Sablan Saputra saya sendiri selaku Sekretaris, lalu ada Azizah selaku Bendahara, dan terakhir Putri Hanifah selaku Dokumenter. Berikut trailer dari podcast yang kami lakukan. Yang pertama itu podcast kekerasan psikis. Boleh langsung next slide aja, mungkin ke Azizah. Ini podcast 2 yaitu diskriminasi. Baik, boleh langsung next slide aja. Oke, ini kebijakan yang mengandung kekerasan. Lalu ada podcast keempat yaitu kesehatan mental. Podcast kelima yaitu tentang bahaya bullying. Berikut dokumentasi dari keseluruhan kegiatan PBL Guides kami ini. Yang pertama itu ada mulai dari pelatihan, podcast, dan juga pengabdian. Berikut video teaser pelatihan. Dan ini video teaser untuk podcast, persiapan podcast, pelaksanaan, dan evaluasi. Lalu berikut video teaser dari pengabdian yang telah dilaksanakan. Baik, berikut poster dari PBL Guides kami. Dapat dilihat.
Berikut kami lampirkan lampiran dari podcast, pelatihan, pengabdian, laporan akhir, PPT, dan rekod presentasi, serta poster dan after movie. Baik, kita sudah ada di penghujung presentasi. Jadi sebagai penutup, kami berharap output akhir dari kegiatan PBL Gates ini dapat memberikan manfaat nyata, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan serta penanganan kekerasan sejak dini. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk kontribusi kami sebagai mahasiswa kepada mungkin masyarakat, tapi juga menjadi proses pembelajaran berharga dalam menerapkan ilmu yang telah kami peroleh di bangku perkuliahan. Kami menyadari bahwa pelaksanaan dan hasil dari program ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan kegiatan serupa di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kerjasama sehingga PBL Gates ini dapat terlaksana dengan baik. Kami ingin berterima kasih kepada Ibu Sinta Wahyu Hati selaku Komanpro kami, dan Bapak Winanda Warga Dalam selaku Komanpro kami, dan Kak Dia dan Kak Indah selaku kakak pembimbing kami dari Satgas PPKPT. Nah, akhir kata, semoga hasil dan pengalaman dari PBL Gates ini dapat menjadi langkah kecil yang membawa dampak positif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jika ada kesalahan kata, perbuatan, ataupun kesalahan pelaksanaan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Baik, saya akan tutup. Terima kasih. Selamat siang dan salam Getsi.